satu fakta dan kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat tentang kehidupan kita adalah bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup. Ini adalah satu realita yang harus kita hadapi. Kesulitan demi kesulitan sesungguhnya menghiasi kehidupan, membuat justru kehidupan itu menjadi begitu dinamis. Dan dalam dinamikanya maka naik turun pergumulan seseorang yang mengalami kesulitan itu justru menjadi semacam detak jantung pertumbuhan menuju kedewasaannya. Karena lewat kesulitan demi kesulitan, maka seseorang makin ditajamkan imannya, pengharapannya kepada Tuhan, dan tentu saja kasihnya. Namun banyak orang yang memungkiri kebenaran ini, menganggap bahwa kesulitan itu adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Menganggap bahwa kesulitan itu sesegera mungkin harus segera diberantas, dihabisi, dan hidup harusnya menjadi sangat mudah. Tidak ada kesulitan lagi. Harusnya selalu bahagia. Tidak ada kesengsaraan dan penderitaan lagi. Harusnya selalu sehat. Tidak ada kesakitan dan kelemahan tubuh lagi. Ini merupakan sebuah pengingkaran akan kebenaran. Karena itu, kita harus makin memahami akan dalamnya makna, kebenaran, dan fakta yang sungguh terjadi di dalam hidup kita sehari-hari, sambil menarik dan menimba ilmu pelajaran dari kebenaran itu. Saya Nikolas Kurniawan, menemani dalam sabda Tuhan yang akan menyapa kita lagi hari ini di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai yang ke-5. Kali ini saya bacakan dari Alkitab versi Firman Allah yang hidup. Demikian juga kita dapat bersukacita pada waktu kita mengalami kesulitan dan cobaan, sebab kita tahu hal itu baik bagi kita, karena menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan suatu watak yang kuat dalam diri kita, serta menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah setiap kali kita bersabar, sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Kalau sudah begitu, apapun yang terjadi, kita dapat hidup dengan tabah, karena kita tahu bahwa segalanya baik. Kita menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita, dan kasih ini kita rasakan dalam segenap diri kita, karena Allah telah memberikan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Surat Roma dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di sana. Dan pelayanan Paulus di Roma dalam perjalanan misinya yang ketiga menemukan banyak kendala. Kita tahu betul bahwa Paulus di penjara Roma, dan pada saat itu dia mengalami berbagai macam himpitan dalam pemberitaan kabar baiknya di kota yang besar itu. Dan pesan untuk jemaat di Roma, Paulus menguatkan dan membuat mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dengan cara mereka harus menghadapi kebenaran, menghadapi sebuah realita kehidupan yang tidak mudah. Ada banyak kesulitan demi kesulitan yang bisa menimpa seseorang yang percaya kepada Tuhan. Dan itu merupakan satu bagian kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Setiap orang bisa mengalami kesulitan, dan jemaat di Roma pun sama seperti Paulus bisa mengalami kesulitan karena Injil yang diberitakan. Kitab Roma juga menegaskan tentang orang yang benar akan hidup oleh iman. Sebuah kutipan ayat dari kitab Habakuk yang diungkapkan kembali pada jemaat di Roma untuk mengingatkan bahwa kebenaran dan iman memang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, orang yang ingin sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, dia perlu beriman kepada Tuhan.
Dan makin dia beriman kepada Tuhan, makin dia harus menghadapi sebuah kebenaran dan realita hidup yang terjadi. Salah satunya adalah kesulitan dan cobaan. Karena itu di dalam pasal 5 ayat 3-5, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang percaya dapat bersukacita waktu mengalami kesulitan dan cobaan. Karena justru kalau melihat sebuah kesulitan, di baliknya dan di dalamnya, bila kita mau menguliti kesulitan hidup itu, di dalamnya akan kita temukan banyak sekali percik-percik pembelajaran. Dan yang dikatakan di sini adalah bahwa kesulitan dan cobaan, di baliknya itu ada hal yang baik untuk supaya menolong kita menjadi belajar bersabar. Ini pembelajaran seumur hidup yang juga perlu kesabaran. Belajar sabar dengan sabar. Dan dikatakan pula kesabaran inilah yang lalu akan berbuahkan watak yang kuat dalam diri seorang percaya, yaitu sebuah karakter yang terbentuk lewat kesabaran dan ketelatenan seseorang menjalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Setelah watak yang kuat itu terbentuk dalam diri seseorang akan makin lagi lebih mempercayai Allah. Setiap kali ia bersabar, sampai akhirnya karena dia sangat mempercayai Allah, pengharapan dan imannya pun jadi kuat dan teguh. Dan inilah sebenarnya barometer dari kedewasaan seseorang. Jiwa seseorang menyala dan dewasa bila dia sungguh menjadi kuat dan teguh berdasarkan iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Sehingga kalau sudah kuat dan teguh serta berpengharapan kepada Tuhan, maka dia akan menjadi tabah, tidak mudah menyerah, dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk kesulitan hidup itu adalah baik adanya. Dan ujungnya adalah orang yang dewasa makin menyadari betapa besar kasih Allah kepadanya. Dan kasih inilah yang dapat dirasakan di dalam segenap diri, karena Tuhan telah memberikan Roh-Nya yang kudus untuk melingkupi hidup dan hati kita dengan kasih-Nya. Karena itu hari ini ketika kita berhadapan dengan kesulitan hidup yang beraneka ragam bentuknya, bermacam-macam kemasan dan bungkusnya, marilah kita berjuang dan belajar untuk menguliti kesulitan itu. Karena di balik setiap kesulitan akan kita temukan pesan. Jangan hanya sekedar ketika mengalami kesulitan kita hanya memikirkan kesan. Kesannya itu merepotkan, menyusahkan, menyakitkan. Tapi temukanlah pesan di baliknya. Dan bila kita temukan pesannya, maka kesulitan hidup tidak lagi menyulitkan hidup, tetapi justru menyulutkan percik pembelajaran yang menyala-nyala dan menyalakan iman kita, menyalakan pengharapan kita. Bahkan ujungnya adalah mendewasakan jiwa kita. Tidak lagi kerdil di dalam berpikir dan melihat segala sesuatunya, tetapi dilatih lewat kesulitan hidup itu untuk tetap berandil, memberikan sebuah kontribusi yang baik untuk pertumbuhan iman menuju kedewasaan. Karenanya marilah kita terus membuka diri, berani menguliti setiap kesulitan hidup kita. Temukan pesan Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan lewat kesulitan itu. Biar percik pembelajaran itu menyala di dalam hati dan batin kita, mendewasakan kita jadi pribadi tangguh menghadapi tantangan hari esok. Jadi pribadi tabah yang selalu menyembah kepada Allah, dan jadi pribadi yang kuat karena dikuatkan oleh Allah. Selamat belajar lagi, selamat dikuatkan lagi. Amin.